Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Eh, Anak-anakku Anak-anakku sekalian, sekalian, siswa-siswi siswa-siswi SD SD Alirsat Alirsat kelas kelas 6, 6, kembali kembali lagi lagi bersama bersama dengan Ustadz Zahid. Kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan pada bab yang keempat, yaitu yaitu persatuan persatuan dan dan kesatuan kesatuan dalam dalam kehidupan kehidupan berbangsa berbangsa dan dan bernegara. bernegara. Jadi Jadi kita kita akan akan belajar belajar bab bab 4. 4. Bab Bab 4 4 membahas membahas tentang tentang persatuan persatuan dan dan kesatuan kesatuan dalam dalam kehidupan kehidupan berbangsa berbangsa dan dan bernegara. bernegara. Lalu Lalu apa apa kompetensi kompetensi yang yang diharapkan diharapkan dari dari kalian kalian mempelajari mempelajari bab bab yang yang keempat keempat ini? ini? Yang Yang pertama, pertama, setelah setelah anak-anak anak-anak menyimak menyimak video video ini, ini, diharapkan diharapkan anak-anak anak-anak dapat dapat menyebutkan menyebutkan makna makna persatuan dan persatuan dan kesatuan kesatuan bangsa. bangsa. Kemudian Kemudian, diharapkan diharapkan setelah setelah menyaksikan menyaksikan video video ini, ini, anak-anak anak-anak dapat dapat menyebutkan menyebutkan landasan landasan hukum hukum persatuan persatuan dan dan kesatuan kesatuan bangsa. bangsa. Kemudian Kemudian, yang yang ketiga, ketiga, siswa siswa dapat dapat menyebutkan menyebutkan bagaimana bagaimana pelaksanaan pelaksanaan persatuan persatuan dan dan kesatuan kesatuan dalam dalam kehidupan kehidupan berbangsa berbangsa dan dan negara. negara. Pada Pada video video kali kali ini, ini, Ustadz Ustadz ingin ingin membahas membahas satu satu kompetensi kompetensi dulu, dulu, yaitu yaitu anak-anak anak-anak harus harus paham paham makna makna persatuan persatuan dan dan kesatuan kesatuan bangsa. bangsa. Ini Ini kompetensi kompetensi kedua kedua dan dan ketiga, ketiga, insya insya Allah Allah akan akan kita kita lanjutkan lanjutkan pada pada video video pembelajaran pembelajaran berikutnya berikutnya karena karena keterbatasan keterbatasan waktu. waktu. Sekarang Sekarang kita kita belajar belajar makna makna persatuan. persatuan. Apa Apa sih sih persatuan persatuan itu? itu? Persatuan Persatuan secara secara bahasa bahasa dari dari kata kata satu. satu. Jadi Jadi secara secara bahasa bahasa persatuan persatuan berasal berasal dari dari kata kata satu satu yang yang artinya artinya tidak tidak terpecah terpecah belah belah atau atau utuh. utuh. Sedangkan Sedangkan secara secara istilah istilah persatuan persatuan itu itu artinya artinya bersatunya bersatunya bermacam-macam bermacam-macam aneka aneka ragam ragam kebudayaan, kebudayaan, bersatunya bersatunya aneka aneka ragam ragam kebudayaan kebudayaan menjadi menjadi satu satu yang yang utuh, utuh, serasi serasi dan dan tidak tidak terpecah terpecah belah belah sehingga sehingga kehidupan kehidupan menjadi menjadi makmur. makmur. Jadi Jadi arti arti persatuan persatuan itu itu bersatunya bersatunya bermacam-macam keanekaragaman keanekaragaman menjadi menjadi satu satu yang yang utuh, utuh, tidak tidak terpecah terpecah belah belah demi demi mendapatkan mendapatkan kehidupan kehidupan yang yang makmur. makmur. Ini Ini makna makna persatuan. persatuan. Jadi Jadi kalau kalau dirangkai dirangkai persatuan persatuan bangsa bangsa Indonesia Indonesia artinya artinya apa apa sih? sih? Maka Maka makna makna persatuan persatuan bangsa bangsa Indonesia Indonesia itu itu maknanya maknanya adalah adalah bersatunya bersatunya seluruh seluruh rakyat rakyat Indonesia, Indonesia, di di mana mana rakyat rakyat Indonesia Indonesia ini ini beragam beragam sukunya, sukunya, bangsanya, bangsanya, budayanya budayanya sebagai sebagai satu satu bangsa. bangsa. Jadi Jadi bersatunya bersatunya seluruh seluruh rakyat rakyat Indonesia Indonesia yang 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 beragam beragam sukunya, sukunya, bangsa bangsa dan dan budayanya budayanya menjadi menjadi satu satu bangsa bangsa supaya supaya tercapai tercapai tujuan tujuan bersama, bersama, yaitu yaitu masyarakat masyarakat adil adil dan dan makmur makmur sejahtera. sejahtera. Karena Karena memang memang bangsa bangsa Indonesia itu Indonesia itu beragam. beragam. Bukankah Bukankah kemarin kemarin waktu waktu bab bab 3 3 kita kita sudah sudah mempelajari mempelajari beragam beragam sukunya, sukunya, beragam beragam budayanya, budayanya, beragam beragam adat adat istiadatnya, istiadatnya, maka maka keberagaman keberagaman itu itu bisa bisa menjadi menjadi sebuah sebuah kekuatan, kekuatan, bisa bisa pula pula menjadi menjadi sebuah sebuah kelemahan. kelemahan. Maka Maka untuk untuk menjadi menjadi kekuatan kekuatan kita kita harus harus bersatu, bersatu, saling saling tolong tolong menolong, menolong, walaupun walaupun kita kita berbeda-beda berbeda-beda dan dan beragam. beragam. Nah, Nah, bangsa bangsa Indonesia Indonesia pernah pernah belajar belajar lewat lewat sejarah sejarah panjang panjang kehidupannya kehidupannya sehingga sehingga harus harus dipahami dipahami oleh oleh kita kita generasi generasi penerus. penerus. Dulu Dulu bangsa bangsa kita kita ini ini pernah pernah terjerumus, terjerumus, telah telah terjerembab terjerembab ke ke dalam dalam jurang jurang penjajahan penjajahan yang yang sangat sangat menyengsarakan. menyengsarakan. Jadi Jadi awalnya awalnya bangsa bangsa kita kita ini ini dijajah dijajah bertahun-tahun bertahun-tahun lamanya lamanya, sampai sampai 360 360 tahun tahun kita kita dijajah dijajah mengalami mengalami kesengsaraan kesengsaraan yang yang luar luar biasa. biasa. Maka Maka kemudian kemudian timbul timbul perasaan perasaan senasib, senasib, kita kok kita kok seperti seperti ini, ini, kalah kalah terus, terus, dijajah dijajah terus, terus, dimanfaatkan dimanfaatkan terus, terus, diperas diperas tenaga tenaga dan dan harta harta bahkan bahkan nyawanya. nyawanya. Maka Maka perasaan perasaan senasib senasib inilah inilah membangkitkan membangkitkan kebangkitan kebangkitan nasional. nasional. Kalau Kalau begitu begitu kita kita harus harus melawan. melawan. Kalau Kalau begitu begitu kita kita harus harus mengusir mengusir penjajah. penjajah. Namun Namun kebangkitan kebangkitan nasional nasional ini ini senantiasa senantiasa gagal. gagal. Jarang Jarang bisa bisa mengusir mengusir penjajah penjajah dari dari Nusantara Nusantara ini. ini. Disebabkan Disebabkan karena karena tidak tidak bersatunya bersatunya masyarakat masyarakat Indonesia, Indonesia, masih masih berpecah berpecah belah. belah, Perlawanannya perlawanannya masih masih bersifat bersifat suku-suku suku-suku Jawa Jawa mengadakan mengadakan perlawanan perlawanan sendiri, sendiri, Sumatera Sumatera mengadakan mengadakan perlawanan perlawanan sendiri, sendiri, sehingga sehingga penjajah penjajah gampang gampang mematahkan mematahkan bangsa bangsa kita. kita. Maka Maka muncullah muncullah setelah setelah kebangkitan kebangkitan nasional nasional itu itu kesadaran
kesadaran untuk bersatu.
Kalau begitu semua suku yang ada di Indonesia bersatu padu mengusir penjajah. Maka muncullah kesadaran itu lewat Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda yang ada di negeri ini menggagas untuk saling bersatu, punya tumpah darah yang satu, punya bahasa yang satu. Intinya para pemuda ini ingin seluruh bangsa Indonesia bersatu padu mengusir penjajah, sehingga berhasillah penjajah itu terusir dari dari bumi Nusantara ini, sehingga bangsa Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita. Sejarah yang berharga inilah yang kemudian harus dipahami oleh kita, bahwa kita penerusnya harus senantiasa menerapkan dan menerapkan dan membiasakan sikap persatuan. Karenanya para pendiri bangsa ini nantinya, supaya anak bangsa, supaya kita generasi penerus itu bisa meneruskan, bisa memahami sejarah besar perjuangan bangsa ini, ditulislah simbol ini di lambang Garuda Pancasila, yang intinya tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu bukan sekedar lambang yang ditulis, tapi melewati perjuangan dan melewati sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia, sehingga harus dipahami oleh kita para penerusnya. Kita menjadi bangsa yang besar ketika bersatu. Kita akan menjadi bangsa yang lemah ketika kita tidak mau bersatu, menjadikan perbedaan itu sebagai perpecah belahan. Maka bagaimana kita membina sikap persatuan dan kesatuan? Yang pertama, berlatihlah untuk saling menghargai dan menyayangi antar sesama keluarga, diawali dari yang terdekat dulu, keluarga. Kemudian selalu berusaha bertutur kata yang sopan sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga tidak saling menimbulkan gesekan. Dan yang ketiga, berusaha menjaga kerukunan di antara keluarga maupun lingkungan sekitar. Inilah sikap yang bisa kita awali sebagai seorang pelajar supaya terbina persatuan. Baik, ini saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan belajar bagaimana landasan hukum persatuan bangsa kita. Bagaimana bangsa kita mengatur rakyatnya supaya tetap memiliki sikap persatuan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.